Taib jamaah, ini ada pertanyaan. Benarkah hewan kurban kelak menjadi tunggangan di atas sirat? Adakah dalilnya? Apabila tidak benar, yang benar seperti apa Ustaz? Wallahu a'lam bishawab jamaah ya. Ana tidak pernah membaca hadis yang sahih bahwasanya hewan kurban itu akan menjadi tunggangan kelak di padang mahsyar. Memang orang-orang yang bertakwa, kata Allah, wa nahsyurul muttaqina yauma idzin. Apa ayatnya? Ya, bukan muttaqin. Ilar rahman wa nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Orang-orang yang bertakwa itu kelak di padang mahsyar digiring menuju Allah wafda, seperti delegasi-delegasi tamu-tamu negara. Mereka naik kendaraan, naik onta-onta. Soalnya kalau bicara jadi kendaraan, gimana kalau korbannya kambing? Nggak bisa jadi kendaraan. Wallahu a'lam jamaah. Tapi yang jelas korban itu akan memberikan syafaat juga kepada antum sebagai amalan antum. Tapi kalau jadi kendaraan, anda nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Afwan Ustaz, bagaimana membersihkan harta riba baik dari peminjam yang meminjamkan maupun saksi atas transaksi riba? Ya, dikeluarkan semua ribanya. Kalau antum dapat duit itu dari sebagai saksi riba, maka keluarkan. Ada yang jadi notaris di sini. Notaris itu kalau transaksi riba dapat berapa? Ada yang notaris? Ana kasih hadiah, jangan mantum ya. Hah? Mana? Dapat 2%. Kalau banyak banget. Kalau 1 miliar dapat 20 juta. Masya Allah. Ana kasih dia buat antum, Masya Allah. 20 juta keluarin itu loh. Kalau transaksinya riba. Artinya kalau transaksinya riba, dia dapat duit dari transaksi riba sebagai saksi, keluarkan tuh duit. Kalau antum sebagai peminjam duit, antum itu tidak makan riba. Peminjam itu tidak makan riba, tapi ngasih makan riba. Peminjam itu kan ngasih makan kan? Gimana antum mau bersihkan? Sudah dimakan sama orang itu. Maka antum terlaknat di sana. Maka membersihkannya jelasnya dengan mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau yang pinjam duit itu dia memberi makan riba dan bukan makan riba, tapi dosanya sama. Bagaimana cara membayarkan hutang orang tua yang meninggal yang ahli waris tidak tahu? Tidak diketahui karena takut kelak di akhirat ditagih. Caranya diumumkan. Kadangkala lagi menguburkan jenazah, tanya, yang bapak ana punya utang sama dia, tolong hubungin keluarganya. Rasulullah SAW di kuburan itu kadangkala yang ditanya itu utang. Ini mayat punya utang enggak? Ditanya sama Nabi SAW. Maka kita pun karena takut ayah kita, keluarga kita punya utang, antum sebutkan, yang merasa bapak anak punya utang, tolong datang ke ahli warisnya. Dengan cara seperti itu kita bisa melunasi utang ayah kita. Tapi kalau nggak tahu dan tidak ada yang datang menagih, ya serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan antum jamaah, kalau tahu fulan punya utang dan dia lupa, antum tidak mengingatkan, antum ingat, maka antum perlu ingatkan dia. Kalau antum tidak mengingatkan dia, dia nggak dosa. Karena orang yang lupa sudah berdoa mengatakan, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Udah minta sama Allah Azza wa Jalla supaya tidak diberi sanksi. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Ana insya Allah ingin berkurban di tahun ini. Apa dianjurkan berpuasa bagi yang berkurban? Dianjurkan berpuasa buat semuanya, yang berkurban dan tidak berkurban. Apalagi puasa hari Arafah, itu menghapuskan dosa 2 tahun jamaah. Allahu Akbar. Pertanyaan ibu-ibu yang mana? Supaya nggak marah jamaah yang di bawah jamaah. Mengapa ketika kita sudah hijrah mengharap ridha Allah, akan tetapi banyak masalah-masalah dalam hidup? Bagaimana cara menghadapi masalah, juga solusinya. Contoh sebagai madu, istri kedua Pak Ustadz, posisi sangat lelah. Haruskah tetap bersabar atau menyerah saja? Karena penilaian orang tabu dengan hukum syariat ini. Jazakallah khairan. Jamaah, antum tidak akan berhenti ditimpa masalah kecuali antum sudah mati. Mati pun gak selesai masalah antum. Ditunggu di kuburan sama mungkar nakir sana. Antum akan terus mendapatkan fitnah dalam kehidupan ini. Karena sudah ketentuan Allah. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan akan kembali kepada kami kalian itu. Yang jadi istri pertama, dia jadi istri kedua merasa capek. Yang istri pertama lebih capek. Gara-gara ada madunya ini sampai Allah. Itu namanya piring di rumah. Yang awalnya dari beling, aduh sekarang pakai piring plastik. Lelah juga. Jadi ketika antum berpikir, oh istri pertama nggak lelah, sama lelah. Sebagian wanita yang suaminya kawin lagi, dia selalu berpikir, enak kamu mas, kata dia, kesana sehari, kesini sehari, padahal dia juga capek dan lelah jemaah. Antum pikir suami yang punya istri 4 nggak lelah? Enak. Sama, ada sebagian syekh cerita. Syekh ini, Allahu Akbar, cerita dia di Malaysia kemarin. Dia ke rumah temannya, pengusaha, masya Allah, istrinya 4. Ketika dia ke kantornya, dia mau masuk ke ruangan, salah buka ruangan. Buka ruangan, isinya kamar tidur jemaah, kata dia. Ayo, kata yang pengusaha, jangan yang masuk sana, kata dia. Syekh tanya, ada apa kamar ini, kata dia. Iya Syekh, kalau ana sudah nggak tahan sama 4 istri ana tidur di kantor, sudah nggak pulang ke rumah. Udah ribut ke sini, ribut ke sana, ribut. Allahu Akbar jemaah. Jadi anti harus sabar. Menjadi istri kedua sabar, istri pertama sabar, lelah dan capek, jadi suami pun sabar. Ada sebagian suami yang nggak tahan dengan kelelahan itu, akhirnya semua istrinya diceraikan, hidup nggak punya istri. Betul jemaah, ada kejadian. Karena kehidupan ini semua lelah jemaah. Jadi jangan berpikir perempuan suaminya itu hanya bersenang-senang, dia lelah. Dia mungkin beban pikiran. Apalagi ada laki-laki yang sok mau kawin lagi, fulus nggak punya, utang banyak. Sunnah, bayarin dulu utangnya. Sunnah. Ada sebagian jemaah yang dia pikir nggak mau lelah, padahal tetap lelah. Maka kuncinya apa? Bersabar. Kuncinya hanya satu, bersabar. Dapat nikmat bersyukur, dapat bala bersabar, berbuat dosa beristighfar. Sampai kapan seperti itu Ustaz? Sampai mati. Mumpung masih hidup, kita bisa melakukan 3 hal tersebut. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Ana menikah sudah 5 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Amalan-amalan apa yang harus ana kerjakan agar cepat dikaruniai anak? Dan kiat apa saja yang harus ana kerjakan agar ana tidak merasa lelah menanti rizki anak dan tetap berhusnudzon kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalau bicara
Orang yang punya anak itu juga lelah jemaah. Sampai ada yang anaknya baru umur 3 bulan, tahu-tahu hamil lagi. Antum pikir nggak lelah dia? Yang punya anak lelah, yang nggak punya anak lelah menunggu anak juga. Apa yang perlu dikerjakan? Masya Allah, banyak. Mumpung belum punya anak, bisa full ibadah, nggak ada yang gangguin. Sebagian wanita kalau sudah punya anak, Allah, nangis anaknya. Aduh, nggak jadi. Susuin anaknya, taruh anaknya, alhamdulillah. Allahu Akbar, suaminya datang ketuk pintu. Ya Allah, ini. Nah, hadhil hayat jemaah. Jadi kalau antum mandang kehidupan ini semuanya lelah memang, tapi lihat hasilnya nanti di akhirat. Yang nunggu anak nggak datang-datang, perbanyak istighfar. Perbanyak berdoa sama Allah Azza wa Jal. Nabi Ibrahim puluhan tahun Nabi. Nanti baru 5 tahun sudah merasa lelah. Nggak berhenti Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Zakaria, seorang nabi jamaah, yang kita tahu doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal, tapi ditunggu terus sama Allah. Sampai dia mengatakan, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'alar ra'su syaiba. Ya Allah, tulang-tulangku udah lemah ya Allah, kepalaku udah hidup dengan uban ya Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Tapi aku gak pernah merasa susah berdoa kepadamu ya Allah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Baru dikasih setelah lebih mungkin 70 tahun berdoa jemaah. Lalu antum baru 5 tahun sudah capek, lelah. Terus berdoa, beristighfar, yakin Allah punya tujuan. Karena sebagian orang kalau doanya dikabulkan, dia berhenti berdoa. Banyakin istighfar. Karena istighfar itu membuka pintu-pintu langit jemaah. Barakallahu fikum. Bolehkah kurban uangnya minjam? Minjam ke anak atau ke orang tua? Asalkan antum punya sesuatu yang bisa antum bayarin. Antum punya uang cuma belum datang sekarang. Kadang-kala karena kita tahu kurban ini waktunya hanya 10, 11, 12, 13. Duit antum baru keluar tanggal 20. Boleh nggak pinjam? Boleh kalau ada jaminan antum bisa bayar. Tapi kalau nggak ada, jangan utang. Karena sejatinya Allah tidak membebani hamba di atas kemampuannya. Anak ingin Ustadz, ya udah. Insya Allah niat antum ditulis sama Allah Azza wa Jal. Asalkan antum benar-benar niat lillahi ta'ala. Masya Allah. Kira-kira Ustadznya baca ini capek enggak jemaah? Allah, antum dengerin lelah, ustadznya juga lelah. Adik ipar ana telah melakukan suatu perbuatan dosa besar, dan saya sudah memberitahukan suami bahwa adik perempuannya adalah tanggung jawab kakak laki-lakinya. Tapi kakak laki-lakinya seakan menutup mata dengan perbuatan adiknya. Apa yang harus ana lakukan untuk mencegah supaya tidak lagi perbuatan dosa itu dilakukan oleh adik ipar? Jamaah, sejatinya kita semua tidak boleh mendiamkan kemungkaran, baik dikerjakan oleh keluarga kita atau oleh orang lain kalau kita melihatnya. Tapi kalau itu keluarga kita, tanggung jawab kita semakin besar. Ada orang-orang yang dayuth, yang tidak bakal dilihat sama Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat. Allah gak akan bicara sama tuh orang. Allah akan berikan azab yang pedih, yang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Ini seperti seorang kakak melihat adiknya naudzubillah mungkin berzina, didiamkan, pura-pura tutup mata. Ya Allah, alam ya'lam bi annallaha yara. Apa dia nggak paham, nggak tahu kalau Allah melihat perbuatan dosa itu dan melihat ketika abangnya mendiamkan itu dosa. Maka tugas anti sebagai seorang istri adalah mendudukkan dia, diajak untuk ngaji, dikasih nasihat,
dan jangan dibiarkan. Kalau anti membiarkan, ya anti akan dapat dosa juga. Namun mengingkari kemungkaran itu yang pertama dengan tangan, kalau nggak mampu dengan lisan, nggak mampu maka dengan hati kita. Masya Allah, pertanyaannya, bagaimana mengingatkan teman yang menganggap riba sebagai bisnis? Iya, betul. Orang-orang musyrik dari dulu menganggap riba itu bisnis. Makanya ketika Allah haramkan riba, apa kata orang-orang kafir dulu? Innamal bai'u mithlur riba. Kata dia, bisnis itu sama dengan riba. Apa bedanya? Selalu mereka mengatakan itu. Modal 1 juta, untung 500. Antum beli handphone harga 1 juta, jual 500, boleh nggak? Boleh nggak? Jual 500, rugi jamaah. Tapi boleh ya? Boleh. Nah, beli 1 juta, jual 1.500.000. Boleh nggak? Boleh. Antum punya duit 1 juta, antum pinjamkan ke saudara antum, bayar 1.500.000. Apa bedanya? Apa bedanya jemaah? Bukan masalah nggak ada barang. Kadangkala barangnya pura-pura ada barang. Antum beli handphone sama ana ya, 1 juta. Ya, antum bayar 1.500.000. Nih, langsung ana kasih fulusnya aja sama dia. Akadnya. Jadi riba ini akad pinjam meminjam yang nggak boleh mencari keuntungan. Pinjam meminjam. Kalau kita pinjam duit jamaah, afan. Kalau kita mengutangin orang lain, itu dapat pahala sodakoh. Kok cari keuntungan dunia? Kalau orang jualan memang cari keuntungan. Jadi kalau yang bicara bahwasanya riba itu termasuk bisnis, ya itu perkataan orang-orang kafir sejak dulu. Ustaz, ana mau bertanya. Ini menakutkan ya. Apa yang harus ana lakukan apabila ana sudah lelah dengan tingkah laku suami yang tidak mau berubah sama sekali? Bahkan suami ana mengatakan bahwa ajaran agama yang ana terapkan dalam hidup adalah sesat. Ana sudah berusaha semaksimal mungkin agar suami ana mau belajar ilmu agama, tapi suami ana tidak mau, tetap berpegang teguh dengan prinsipnya untuk mengejar kehidupan dunia. Allahu Akbar. Buat para wanita yang dapat suami kayak gini, istighfar, minta ampun sama Allah, karena suami ini pilihan anti, dan anti salah memilih pemimpin dalam kehidupan anti. Siapa yang salah? Ya anti. Istighfar. Kemudian ilmu yang anti pelajarin, terapkan dalam kehidupan ini. Jadilah istri yang soleha, jadilah istri yang menyenangkan buat suaminya. Bukan hanya pandai menasihati suami, tapi pandai melayani suaminya, bikin suaminya betah dalam rumah. Ketika suaminya datang, bukakan pintu dengan aroma yang wangi. Rumahnya telah diaromai dengan aroma gahru. Antum tahu gahru jamaah? Kayu ud, ada kayu yang wangi sekali. Itu suami kayak bukhur lah. Suami belum masuk rumahnya, bau itu, Masya Allah, ada apa ini? Dia buka, istrinya mengatakan, Masya Allah bang, abang lelah, abang capek bang. Fadol bang, abang kepingin apa bang? Semuanya udah ana siapkan. Ini ada buku menu kalau abang mau tambahan. Masya Allah. Layani suaminya. Suaminya sambil makan ya, sambil dipijetin, tanyain bang, abang kepingin minum apa bang? Atau suaminya sambil makan sambil dipijetin kakinya. Suami itu yang awalnya ngelihat ajaran sesat, dia mikir, ini ajaran apa lagi nih? Kok pakai pijet-pijet kaki segala? Nah,
Ketika suami melihat perubahan istrinya positif, insya Allah suami, ya yang dia mengatakan sesat itu pelan-pelan akan hilang. Tapi kadang-kala sebagian istri kalau sudah ngaji jadi kaku sama suaminya. Suaminya datang dari kerja, sini. Insya Allah. Sini. Ya nggak bener lah kayak gitu jemaah. Subhanallah jemaah. Tadi lelah sama siapa? Sama suaminya. Yang ini Ustadz, saya lelah sama orang tua saya. Bapak antum juga lelah ngurusin antum. Karena selalu tidak boleh keluar. Kerjaan dengan syubhat-syubhat dikerjain. Bagaimana sikap kita kepada orang tua dengan sikap kerasnya tersebut? Jamaah, Nabi Ibrahim lelah menghadapi orang tuanya. Orang tuanya keras kepala. Bahkan mengancam Nabi Ibrahim mau dilemparin dengan batu, diusir dari rumahnya. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka Rabbi. Ya Allah, wahai ayahanda, aku akan mintakan ampun buat engkau dari Allah. Innahu kana bi hafiya. Karena antum tahu orang tua antum jauh lebih lelah ketika dia membesarkan antum. Maka anak harus sabar, harus berbakti sama orang tuanya. Kenapa orang tua melakukan yang syubhat-syubhat, yang haram kadangkala? Kadangkala karena faktor ilmu. Nggak punya ilmu yang cukup sehingga dia melakukan itu. Tugas antum mentransfer ilmu tapi dengan adab dan etika. Jangan mengguruin orang tua. Sampaikan kepada orang tua, maaf ayah, anak ini belajar nggak tahu ini benar apa enggak ayah. Antum bawa bukunya nih ayah seperti ini. Ayahmu mungkin masih melakukan yang haram, mungkin masih melakukan riba. Antum perlahan-lahan dan sabar. Yang paling harus antum banyakin doa. Kapan? Sepanjang masa antum berdoa, khususnya di waktu-waktu mustajab. Antum ingat sama orang tua antum. Ketika sujud, ya Allah orang tua ana ya Allah. Ketemu orang yang alim, Ustaz, minta doanya Ustaz, buat abah ana Ustaz. Abu Hurairah minta sama Nabi SAW doa Nabi buat ibunya, dan ibunya dapat hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada orang tua kita jemaah. Amin ya Allah. Afwan Ustaz. Allah, bagaimana cara mengatasi capek ketika jodoh belum datang? Antum nanti jodohnya datang capek sama suaminya. Jadi memang kita nggak pernah lepas dari capek, lelah jemaah. Kita itu hanya berpindah dari kelelahan kepada kelelahan yang lainnya. Jadi anak lelah, jadi orang tua lelah juga. Ini jodoh belum datang capek. Saya berusaha Ustadz, saya berusaha. Apa ini? Saya apa nih bang? Ini bikin capek yang nulis surat ini. Saya berusaha husnudzon. Saya berusaha husnudzon, tetapi orang sekitar selalu membuat beban pikiran dan membuat lelah. Apa maksudnya jemaah? Iya, mungkin maksudnya ada orang-orang yang ketika jodohnya belum datang sering dibully sama orang. Kamu kok nggak kawin-kawin? Setiap ketemu sudah nikah. Ingat ada kejadian yang tetangganya dibunuh?
Kita pernah ceritakan gara-gara bikin capek dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Astagfirullahaladzim jamaah. Maka nanti kalau belum datang jodohnya, banyak-banyak istighfar. Minta tolong orang-orang yang baik. Sampaikan mungkin ada orang soleh yang cari istri, saya siap. Walaupun jadi istri, Masya Allah, istri kedua, ketiga, keempat. Banyak perempuan yang siap, tapi banyak istri pertama yang tidak siap jamaah. Maka para suami harus siap. Nah, tapi jangan sampai antum jamaah menikah lagi, akhirnya bangunan rumah tangga antum yang pertama hancur. Akhirnya antum lelah 2 kali. Ngurusin istri kedua nggak jadi kedua, nanti yang pertama lagi satu istrinya. Ngurusin istri yang pertama dengan anak-anak ya, maka antum harus persiapkan ketika ingin nikah lagi. Dan buat yang nggak datang jodohnya, terus berdoa dan husnudzon sama Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang mati tidak punya jodoh karena Allah sudah sediakan jodohnya di surga nantinya. Nah, ini lelah sama suaminya jemaah. Ustadz saat capek itu hadir, kadang futur atau mengeluh. Di saat itu apa yang harus dilakukan? Zikrullah. Karena amalan zikir ini amalan yang paling ringan. Kalau sholat antum butuh harus berwudu, harus menutup aurat, harus menghadap kiblat, harus berdiri. Tapi zikrullah, dalam posisi itu antum bisa berzikir. Dan zikrullah itu benteng yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang yang sedang dikejar-kejar oleh musuh, ketika dia mengingat Allah, dia masuk ke benteng dan musuh tidak akan bisa masuk. Maka ketika antum futur perbanyak zikir, udah zikir terus, maka insya Allah akan hilang kelelahan itu jamaah, dan Allah akan bangkitkan semangat antum. Karena mengingat Allah itu membuat seorang jadi semangat untuk beramal jamaah. Taib, ini pertanyaan yang kurang lebih sama. Taib, ini pertanyaan terakhir jamaah ya. Karena ustadznya sudah capek, jangan udah lelah kita jamaah. Assalamualaikum Ustadz. Saya merasa hati saya sedang keras Ustadz. Bagaimana cara melembutkan hati? Teman-teman seakan menjauh semua Ustadz. Ya, orang yang hatinya keras, Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli." Kalau engkau orangnya kasar, hatinya keras, orang itu nggak ada yang mau dekat sama engkau. Gimana supaya lembut? Yang membuat hati keras itu dosa. Yang membuat hati keras itu banyak tertawa. Yang membuat hati keras itu banyak makan. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang membuat hati keras. Maka tinggalkan sebab-sebab itu. Kembali kepada Al-Quranul Karim. Ziarah kuburan. Semoga itu membuat hati antum jadi lembut. Ngelihat anak-anak yatim, anak-anak kecil itu jamaah, usap kepalanya, doain dia. Semoga hati antum jadi lembut ketika itu. Karena memang orang yang hatinya keras susah dapat nasihat dan susah mendapatkan teman jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila itu benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri ana pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.